Shalom, selamat berefleksi bersama dengan saya, Pendeta William. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 31 dengan tema renungan memberitakan Kristus tanpa simbol Kristen. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pemberitaan Injil atau ketika kita memberitakan Kristus di dalam kehidupan kita, tentu ada banyak cara, ada banyak metode yang bisa kita lakukan. Dan memberitakan Kristus atau memberitakan Injil tidak melulu dengan kata-kata, khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran yang disampaikan secara frontal kepada orang lain, utamanya mereka yang belum mengenal Kristus. Tetapi dengan metode-metode yang lain yang bisa dilakukan agar orang-orang yang belum mengenal Allah, orang-orang yang belum mengenal Kristus, mereka dapat mengenal Kristus lewat diri kita. Dan Rasul Paulus, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, dalam pembacaan Alkitab kita mempraktikkan hal tersebut ketika ia berada di Athena. Rasul Paulus saat itu ada dalam perjalanan dan dia melihat di Athena bahwa orang-orang Athena begitu taat dalam beribadah, sehingga Paulus menemukan ada banyak kuil-kuil yang diisi oleh orang-orang Athena dengan sesembahan bagi dewa-dewa. Dan Paulus melihat bahwa ada sebuah kuil yang ditulis kepada Allah yang tidak dikenal. Dengan demikian Paulus tergerak hatinya untuk menyampaikan kepada orang di Athena tentang Allah yang dikenal oleh Paulus, yakni Allah di dalam Kristus. Tentu Paulus mempertimbangkan konteks orang-orang Athena saat itu, di mana memang orang-orang Yunani sangat terbiasa dengan pertukaran pemikiran, biasa dengan bertukar pendapat, dan juga orang-orang Yunani sangat senang dengan pemahaman-pemahaman yang baru. Dan Paulus menyampaikannya di tempat umum, di pasar, ketika ia sedang berjalan di sana. Dan orang-orang menerima pandangan Paulus sebagai pandangan yang baru. Dan itulah kesempatan Paulus untuk bisa memberitakan Kristus. Dan dalam bacaan Alkitab kita, Paulus menjelaskan tentang Kristus, tentang Allah yang dikenal di dalam Kristus, di mana Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan dunia dan segala isinya, Allah yang selalu hadir dalam kehidupan manusia, dan Allah yang selalu memberikan kehidupan bagi manusia. Dan Paulus memberitakan juga tentang Allah yang akan datang untuk mengadili setiap orang yang hidup dan yang mati. Dan di dalamnya Paulus juga menyampaikan tentang kebangkitan tanpa menyebutkan nama Kristus. Ada banyak orang yang memang menolak, tetapi Kisah Para Rasul mencatat bahwa ada yang menerima dan menjadi percaya, yaitu Dionysius, seorang anggota majelis Areopagus. Dan disinilah Ibu Bapak saudara saya terkasih, kita melihat bahwa Paulus mencoba untuk memberitakan Kristus tanpa menyebut namanya dan tanpa menghadirkan simbol-simbol kekristenan. Kalau kita melihat sejarah, kita pun bisa belajar Ibu Bapak saudara yang terkasih dari sejarah pekabaran Injil yang juga disampaikan oleh Mr. Anting,
Kepada jemaat-jemaat Anting kita bisa melihat bahwa Mr. Anting hadir tidak dengan simbol kekristenan yang dibawa dari barat, tetapi Anting hadir dengan budaya lokal. Salah satunya adalah jemaat kita, jemaat Kampung Sawah, di mana Anting hadir memberitakan kekristenan dengan menyampaikan bahwa kekristenan sama seperti ilmu yang dicari oleh banyak orang, di mana ada mantra-mantra yang bisa diutarakan untuk memperoleh kekuatan dan kesembuhan. Disampaikan oleh Anting doa Bapa Kami sebagai sebuah mantra. Dan contoh yang juga Anting sampaikan tentang keris. Kalau orang mencari keris yang dapat dipegang dengan tangan, maka Anting menyampaikan dalam kekristenan ada keris yang selalu melekat menjadi satu bagian dalam kehidupan kita, yaitu Kristus. Dan cara Anting ini terbukti menjadi cara yang baik dalam memberitakan Injil dalam pendekatan pribumi. Sehingga ini juga bisa melahirkan satu pandangan kita yang baru bahwa memberitakan Kristus tidak harus melulu dengan mengucapkan kata-kata atau menyampaikan khotbah-khotbah tertentu, tetapi bisa dengan laku hidup dan juga dalam pendekatan dengan orang lain yang baik. Paulus mencontohkannya, ia memberitakan Injil Kristus pertama-tama dimulai dari pendekatan di pasar, di mana orang banyak bersinggungan dan berlalu lalang, di mana orang banyak bercakap dan berbincang. Tetapi disitulah Paulus dapat memasukkan berita tentang Kristus bagi mereka yang belum mengenalnya. Dan mari kita pakai seluruh hidup kita untuk memberitakan Kristus dimanapun kita berada, lewat setiap tutur kata dan tindakan kita, sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Dan kiranya kita dapat menjadi saksi Kristus dalam setiap laku hidup kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.